Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kenikmatan, kebahagiaan, keberkahan dan banyak hal kebaikan-baikan bagi kita semuanya. Tentunya selaku kaum muslimin wajib untuk kita bersyukur. Tidak-tidaknya kita harus mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillah. Kedua kalinya selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi, dan semoga kita memperoleh syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan membuat video, membuat materi yang Bapak tampilkan dalam video ini, ya. Tentang apa Bapak? Tentang materi yang pertama di semester genap ini, yaitu tentang konsep Khulafaur Rasyidin atau kemajuan peradaban Islam pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ya, namun sebelum itu marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah dan salawat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya. Semoga Allah merahmati kita, memberikan kasih sayangnya pada kita, memberikan ampunannya kepada kita, mengkaruniakan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan meningkatkan derajat kita. Amin 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 ya rabbal alamin ya. Anak-anak, pada kesempatan ini saya Pak Wido selaku guru SKI kelas 7A sampai 7K akan sedikit menyampaikan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Apa sih itu Khulafaur Rasyidin? Ya, kita baca slide-nya. Pengertian Khulafaur Rasyidin ya. Jadi bisa kalian baca di dalam slide yang telah Bapak sampaikan, Bapak tampilkan. Mungkin bila mana ada suara yang mungkin apa ya itu ya suaranya ya, kok kayak robot kayak apa ya itu ya. Nah, ini ada suara screen reader atau pembaca layar yang Bapak gunakan, yang Bapak jalankan dan Bapak instalasikan di laptop Bapak ya. Jadi semoga tidak terlalu mengganggu. Kenapa kok Pak Wido itu ada suaranya? Karena Pak Wido itu merupakan guru yang tunanetra, tidak bisa melihat, dan ketika menggunakan ataupun mengoperasikan komputer ataupun laptop pasti ada suaranya. Seperti itu anak-anak ya. Mohon dimaafkan bila mana sedikit mengganggu. Oke, kembali lagi ke materi yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pengertian Khulafaur Rasyidin ya. Ya, kita pelan-pelan ya. Khulafaur Rasyidin, dua istilah, dua kata ya, dua kata yang berbeda. Khulafa itu adalah bentuk jamak dari kata khalifah. Apa sih artinya dua ini ya? Khalifah itu artinya pengganti, itu bentuk tunggal. Jadi kalau satu orang tuh tunggal ya. Sedangkan kalau jamak atau banyak orang, lebih dari satu, namanya khulafah ya. Khalifah tunggal, kalau lebih dari satu khulafah ya, yang mana
Artinya apa? Kalau lebih dari satu berarti para pengganti. Ya, para pengganti. Sedangkan ar-rasidin artinya apa? Ar-rasidin itu artinya adalah orang-orang yang mendapatkan, yang dikaruniai petunjuk atau kepandaian oleh Allah. Jadi Allah itu memberikan kepandaian, memberikan petunjuknya bagi orang-orang yang terpilih. Sehingga bila mana dua istilah ini, dua kata ini digabungkan, khulafaur rasyidin, itu bisa diartikan adalah para pengganti yang dikaruniai Allah, ya. Yang apa itu karunianya? Berupa petunjuk dan kepandaian tentunya. Para pengganti yang dikaruniai petunjuk dan kepandaian oleh Allah untuk memimpin kaum muslimin dan sebagai penerus perjuangan dakwah Nabi, ya. Jadi lebih dari satu orang, Pak. Betul. Dan lebih dari satu orang ini mendapatkan petunjuk, Pak. Betul. Lebih dari satu orang ini menjadi pemimpin, Pak. Betul. Dan menjadi penerus perjuangan dakwah Nabi, Pak. Betul. Para pengganti yang dikaruniai petunjuk dan kepandaian oleh Allah untuk memimpin kaum muslimin dan sebagai penerus perjuangan dakwah Nabi. Itulah khulafaur rasyidin, ya. Semoga mudah dipahami. Next, latar belakang munculnya khulafaur rasyidin, ya. Ini mulai dari kapan sih istilah ini ada? Nah, atau mulai kapan sih ada khulafaur rasyidin ini? Nah, berawal dari kisah pilu pada tahun 632 Masehi, tepatnya pada bulan Rabiul Awal 11 Hijriah, ya. Yang mana kita kaum muslimin pada waktu itu, ya, sedang dirundung pilu karena ditinggal, karena adanya peristiwa wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para sahabat yang bingung, banyak para sahabat yang mendiskusikan, yang memusyawarahkan, yang merapatkan. Apa sih yang disampaikan, yang dirundingkan, yang dibingungkan? Sosok pengganti Rasul, sosok pengganti yang bisa memimpin kaum muslimin, yang bisa menjadi penerus perjuangan dakwah Nabi. Akhirnya apa? Dengan adanya peristiwa ini, akhirnya apa? Terjadilah sebuah musyawarah, terjadilah sebuah diskusi antara kaum muslimin, yaitu Ansor dan Muhajirin, di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Saidah. Ini sebuah tempat, mungkin kalau sekarang itu balai pertemuan kali ya. Ya, balai pertemuan di dekat Masjid Nabawi, masih di kota Madinah, ya. Kaum Ansor dan Muhajirin berkumpul, memusyawarahkan, mencari
memilih dan menetapkan sosok pengganti, sosok sahabat yang bisa memimpin kaum muslimin secara adil, benar, dan dapat dipercaya. Akhirnya terpilihlah dan ditetapkanlah dan diputuskanlah salah seorang sahabat mulia Nabi yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, itulah sejarah singkat munculnya Khulafaur Rasyidin. Ya. Para Khulafaur Rasyidin itu siapa saja toh Pak? Nah, karena lebih dari satu orang, ya sedikit sebelumnya kita akan membahas mengenai kepemimpinan, masanya atau lama kepemimpinannya. Khulafaur Rasyidin memimpin kaum muslimin kurang lebih selama 30 tahun. Dari 11 Hijriah sampai 40 Hijriah dalam kalender Islam atau kalender Hijriah. Dalam kalender Masehi dari tahun 632 sampai 661 Masehi, ya. Jadi kurang lebih 30 tahun, yang mana 30 tahun ini dipimpin oleh 4 sahabat termulia Nabi, sahabat yang memiliki tingkat derajat yang tinggi dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, yang mana 4 sahabat ini telah dijanjikan oleh Nabi untuk masuk surga. Amin 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 ya robbal alamin. Pertanyaannya, siapa sih 4 sahabat Nabi, sahabat yang mulia, tokoh Madinah pada waktu itu yang dipilih oleh Ansor dan Muhajirin yang menjadi khalifah yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin? Nah, ada 4 sahabat Nabi anak-anak yang menjadi pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Karena setelah panjang 30 tahun dari 11 sampai Hijriah sampai 40 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi, ada 4 tokoh, 4 sahabat mulia yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Yang pertama siapa? Ialah Abdullah bin Abi Quhafah yang memiliki nama asli Abdul Ka'bah, yang mana beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kenapa kok disebut Abu Bakar, Pak? Karena Bakar itu artinya dini, pertama atau awal. Maksudnya orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang awal, yang dini masuk Islam dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun lebih 2 bulan, ya. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun beberapa bulan saja, yaitu tepatnya pada 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Pencapaian yang paling terkenal pada waktu itu banyak banget, ya. Di antaranya adalah kodifikasi Al-Quran, di mana ayat-ayat Al-Quran ditulis kembali dan dijadikan satu mushaf, ya. Salah satu gagasan brilian dari Umar bin Khattab, dan Umar itu meminta Abu Bakar untuk melakukan itu, sehingga Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai penulis ayat-ayat Al-Quran dan dijadikan dalam satu mushaf. Ya, itu adalah
prestasi yang sangat-sangat luar biasa, yang mana prestasi itu masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Abu Bakar As-Siddiq wafat sehingga memerlukan kepemimpinan baru. Nah, pemimpin selanjutnya adalah Khalifah Umar bin Khattab Al-Faruq, sang pembeda. Ya, arti dari Al-Faruq itu adalah sang pembeda, yang mana beliau dikenal sangat pandai dalam membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Usia beliau kurang lebih 10 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad ya pada waktu itu. Dan beliau itu sangat luar biasa. Masa kepemimpinannya 10 tahun, dari 13 sampai 23 Hijriah, atau dalam kalender Masehi 634 sampai 644 Masehi. 2 periode dalam kepemimpinan Presiden RI ya, 10 tahun. Di masa kepemimpinannya, prestasi yang sangat-sangat dikenang adalah perluasan wilayah Islam sampai ke daratan Persia, sampai ke Afrika Utara. Makanya waktu itu disebut Futuhat al-Islamiyah, perluasan wilayah Islam secara besar-besaran. Keren, luar biasa Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab lalu meninggal dunia. Posisi beliau digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan Dzunurain radhiyallahu anhu ya. Utsman bin Affan adalah sosok yang pemalu, yang adil, bijaksana, tampan, dermawan ya, karena beliau kaya raya ya, sosok yang dikenal kaya raya juga. Tapi beliau sangat adil, bijaksana. Walaupun beliau seperti itu, beliau adalah pemalu, beliau itu. Nah, Utsman bin Affan menjadi khalifah kurang lebih selama 12 tahun. Wow, lebih lama daripada Umar bin Khattab ya. 12 tahun menjadi khalifah, dari 644 sampai 656 Masehi, atau dalam kalender Islam yaitu dari 23 sampai 35 Hijriah ya, luar biasa. Di masa kepemimpinannya banyak sekali tentunya prestasi yang dicapainya. Salah satunya adalah berhasil membentuk armada perang angkatan laut. Nah, kalau di Indonesia istilahnya namanya TNI AL. Wah, armada perang angkatan laut ini apakah dibutuhkan pada waktu itu, Pak? Sangat-sangat dibutuhkan, karena wilayah Islam semakin meluas, bahkan meliputi kepulauan-kepulauan yang dikelilingi perairan. Nah, tentunya tugas dari armada perang angkatan laut ini adalah melindungi wilayah-wilayah Islam yang dikelilingi perairan dari serangan musuh ya, musuh-musuh Islam tentunya seperti itu. Bahkan konon armada perang ini juga memiliki tugas untuk menyebarkan dakwah Islam di pelosok dunia, bahkan sampai Nusantara seperti itu. Utsman bin Affan wafat, posisi khalifah pada waktu itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa kok disebut karamallahu wajhah? Karena dari kecil Ali diasuh oleh Nabi. Dari kecil Ali tidak pernah menggunakan wajahnya untuk keburukan, untuk tunduk
kepada berhala. Masya Allah, alhamdulillah. Ali ini selain sepupu Nabi, beliau juga menantunya Nabi karena beliau menikahi putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra dan memiliki atau dikaruniai dua anak yang bernama Hasan dan Husain, pemimpin pemuda di surga. Alhamdulillah ya. Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah kurang lebih selama 5 tahun, dari 656 sampai 661 Masehi atau 35 sampai 40 Hijriah ya. Di masa kepemimpinannya banyak juga prestasi-prestasi yang dicapai. Prestasi yang paling fenomenal adalah berhasil memindahkan pusat pemerintahan Islam yang dulunya berpusat di kota Madinah dipindahkan di kota Kufah. Ayo, Kufah itu ada di negara mana? Ada yang tahu? Oh, betul sekali, negara Irak, yang mana dulu berada di kekuasaan kerajaan Persia. Seperti itu. Ali bin Abi Thalib ini wafat pada bulan Ramadan ya. Sehingga ketika beliau wafat, berakhir sudahlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ya. Namun dari tokoh-tokoh ini, sahabat-sahabat mulia ini, kita bisa merangkum apa saja sih tugas-tugas beliau saat menjadi khalifah. Tugas Khulafaur Rasyidin ada 3, diantaranya sebagai kepala negara dan pemerintahan Islam yang bergelar khalifah atau pengganti, bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan sultan, bukan malik, bukan king, melainkan khalifah ya, kepala negara dan kepala pemerintahan Islam. Sebagai ulama penegak syariat Islam, karena beliau-beliau ini adalah sahabat-sahabat yang dituntun langsung oleh Nabi, muridnya langsung Nabi ya, murid langsung yang mendapatkan ilmu dari Nabi, dan sehingga beliau sangat paham betul tentang syariat Islam, dan tentunya mereka semuanya adalah hafal Al-Quran. Yang ketiga, beliau juga sebagai panglima perang. Nah, panglima perang saat melawan musuh-musuh Islam, kaum pemberontak ya. Apakah mereka semua berperang, Pak? Betul, apalagi di saat pasca meninggalnya Nabi, banyak sekali pemberontakan, banyak sekali fitnah, banyak sekali orang yang mengaku nabi palsu, banyak sekali pengikut-pengikutnya nabi palsu, banyak sekali yang menentang khalifah, sehingga banyak terjadi peperangan di kalangan kaum muslimin, baik sesama kaum muslimin dan baik melawan orang kafir pada waktu itu ya. Jadi 3 tugas Khulafaur Rasyidin ya, yaitu kepala negara dan pemerintahan Islam, yaitu menjadi ulama dan sebagai panglima perang. Seperti itu merupakan tugas Khulafaur Rasyidin. Materi tentang Khulafaur Rasyidin pengantarnya sudah Bapak sampaikan. Sebelum kita masuk di materi berikutnya, di pertemuan yang akan datang ada soal latihan yang perlu ditulis, dijawab oleh anak-anak semua. Apa saja itu soalnya, Pak? Ada 4 soal, hanya 4 ya. 4 soal ini Bapak harap semua anak mengerjakan dalam waktu 1 pekan ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara tulis nama, nomor absen, dan kelas di kertas kosong ya, kertas putih yang bisa kalian tulis jawaban-jawabannya. Ada 4 soal yang bisa kalian jawab
dengan tentunya menggunakan bahasa kalian sendiri, pendapat kalian sendiri, bukan Google ya anak-anak ya. Jadi soalnya apa sih Pak? Soalnya itu adalah satu ya, hanya arti. Apa artinya? Khulafaur Rasyidin itu anak-anak semua sudah mengetahuinya ya. Sekali lagi dengan menggunakan bahasamu sendiri. Yang kedua soalnya apa? Siapa saja ya, siapa saja yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin semuanya sudah hafal, dan ini wajib untuk semua tahu dan dihafalkan sepanjang hayat. Nah ini wajib ini. Dan yang soal yang ketiga apa Pak? Soal ketiga adalah tugas-tugasnya tuh. Kalau tadi siapa, sekarang tugas dari Khulafaur Rasyidin itu apa saja ya. Sekali lagi dengan menggunakan bahasa dan kata-katamu sendiri. Boleh pendek, boleh panjang, monggo, yang penting masuk, dapat, itu inti harinya. Dan untuk soal yang keempat ya, ini perlu pemikiran khusus ini ya, karena ini saya bertanya pendapat ya. Dari deskripsinya, langkah-langkah yang diambil, yang dilakukan oleh Ansor Muhajirin untuk mencari sosok pengganti ya, itu sudah demokratis belum sih ya? Kalau iya, oh iya sudah demokratis. Kenapa? Kalau tidak atau belum demokratis, itu kenapa? Nah ini pastinya semuanya akan memiliki tanggapan pendapat yang berbeda-beda. Bisa kalian tulis ya, kenapa kok iya demokratis Pak? Karena ini. Oh tidak demokratis Pak, karena demokrasi itu belum dikenal. Taruhlah seperti itu, boleh ya. Jadi monggo ya, lebih mempercayai dan mengimani, mempercayai dan mengimani, lebih condong memilih sudah demokratis atau belum sih pemilihan Khulafaur Rasyidin pada waktu itu ya. Entah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sudah melewati proses demokrasi atau belum, ya atau tidak ya. Monggo tulisan jawaban bisa ditulis di kertas kosong lalu difoto. Setelah difoto bisa dikirim ke WA-nya Pak Widow Japri ya, boleh di 087738221412 atau bisa dikirim di grup ya, grup kelas kalian masing-masing. Dan Bapak ingatkan sekali lagi, untuk paling lambat dikumpulkan sampai minggu depan ya. Namun bagi siapa yang cepat, dialah yang memiliki nilai yang terbaik. Walaupun yang paling belakang, jawabannya betul semuanya, tapi kalau mengerjakannya belakang-belakangannya, nilainya tidak akan sama dengan yang mengerjakan pada hari ini ya. Jadi sangat berbeda. Tentunya Bapak akan mengambil nilai berdasarkan siapa cepat dan siapa yang bersungguh-sungguh yang mengerjakan latihan soal ini. Begitu anak-anak, materi dan soal-soal yang perlu kalian pelajari dan jawab ya. Untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah kita tutup pertemuan virtual ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan yang akan datang.